Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Nila Lukmatus Syahidah dan juga teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan penelitian tindakan kelas atau PTK saya yang mengangkat judul yaitu peningkatan hasil belajar Al-Quran Hadis melalui metode drill siswa kelas 5 MI Al-Asy'ariyah Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang tahun 2021-2022, di mana PTK ini disusun oleh saya sendiri, yakni Lazimatul Adimah dengan NIM 932122319 dari kelas penelitian tindakan kelas F. Langsung saja kita akan membahas mengenai bab 1, di mana bab 1 merupakan pendahuluan. Di dalam pendahuluan, pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Jadi, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Sebagaimana berhubungan kuat dengan tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Contoh dari pengaplikasiannya salah satunya adalah Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan wadah untuk mengaktualisasikan tujuan tersebut melalui pembelajaran. Mata pelajaran Al-Quran Hadis merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran pokok di Madrasah Ibtidaiyah, dan faktor inilah yang membedakannya dengan sekolah-sekolah negeri. Mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam yang menekankan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Quran Hadis dengan benar, serta hafalan terhadap surat-surat pendek dalam Al-Quran, pengenalan arti atau makna secara sederhana dari surat pendek tersebut, dan hadis-hadis tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan pembiasaan. Akan tetapi, melihat kenyataannya di sekolah, selama ini guru di kelas 5 MI Al-Asy'ariyah Banjarsari jarang sekali menggunakan metode pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, di mana guru lebih sering menggunakan metode ceramah. Padahal pada metode ceramah ini, permasalahan yang dihadapi, suasana di kelas itu tidak kondusif, pembelajaran guru menjadi membosankan, dan terkadang penyampaian guru itu terlalu cepat, sehingga sering kita jumpai banyak peserta didik enggan menerima pelajaran dari seorang guru karena merasa membosankan. Lalu, setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil peserta didik dalam belajarnya, ternyata dengan pendekatan pembelajaran seperti ini, hasil belajar dari peserta didik dirasa belum maksimal. Maka atas dasar itulah, peneliti mencoba menerapkan pendekatan kooperatif dalam pembelajaran dengan metode drill, dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan keaktifan peserta didik di dalam kelas selama proses pembelajaran. Nah, berdasarkan uraian di atas, untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Al-Quran Hadis melalui metode drill pada siswa kelas 5 MI Al-Asy'ariyah Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Menuju sub berikutnya, yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hasil belajar Al-Quran Hadis
pada peserta didik MI Al-Asy'ariyah Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang sebelum penerapan metode drill. Lalu rumusan yang kedua, bagaimana penerapan metode drill sebagai upaya peningkatan hasil belajar Al-Quran Hadis pada peserta didik MI Al-Asy'ariyah Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Dan yang terakhir yakni bagaimana efektivitas metode drill sebagai upaya peningkatan hasil belajar Al-Quran Hadis pada peserta didik di MI Al-Asy'ariyah Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Setelah mengetahui rumusan masalahnya, maka kita akan beralih kepada tujuan dari penelitian, di mana yang pertama yaitu mengetahui hasil belajar Al-Quran Hadis pada peserta didik MI Al-Asy'ariyah Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Yang kedua, yaitu mengetahui penerapan metode drill sebagai upaya peningkatan hasil belajar Al-Quran Hadis pada peserta didik MI Al-Asy'ariyah Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui efektivitas metode drill sebagai upaya peningkatan hasil belajar Al-Quran Hadis pada peserta didik MI Al-Asy'ariyah Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Selanjutnya kita menuju kepada subbab bagian D, bagian manfaat dari penelitian. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam, khususnya dalam bidang pendidikan Al-Quran. Lalu untuk manfaat praktis dibagi menjadi tiga, yaitu bagi peserta didik, bagi guru, dan juga bagi sekolah. Bagi peserta didik, pengajaran ayat-ayat Al-Quran Hadis dengan teknik pembelajaran metode drill akan membuat peserta didik lebih tertarik untuk mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Lalu yang kedua yaitu manfaat praktis bagi guru. Penelitian ini memberikan masukan pada guru dalam mengajarkan ayat-ayat Al-Quran Hadis pada peserta didiknya. Media pengajaran dengan menggunakan teknik pembelajaran metode drill akan mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Dan manfaat terakhir yaitu bagi sekolah, di mana penelitian ini membantu pihak madrasah ibtidaiyah untuk membuat kebijakan bahwa pengajaran ayat-ayat Al-Quran Hadis dengan teknik pembelajaran metode drill harus diterapkan untuk dapat membuat peserta didik lebih memahami Al-Quran Hadis. Selanjutnya kita menginjak pada bab 2 yaitu bagian kajian teori. Pertama ada landasan teori. Landasan teori kali ini yang pertama kita membahas mengenai peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar adalah suatu proses perbuatan untuk merubah seseorang menjadi lebih baik melalui latihan, pembelajaran, dan lain-lain, sehingga terjadi perubahan pada ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Apa kognitif, afektif, dan juga psikomotorik tersebut? Yaitu di mana menurut Bloom, hasil belajar diklasifikasikan menjadi 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, di mana ranah kognitif ini berkaitan dengan kemampuan intelektual seseorang. Ranah afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan juga sikap hati. Lalu untuk ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan yang menyangkut gerakan-gerakan otot. Yang kedua yaitu mengenai Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis merupakan sumber akidah, sumber akhlak, sumber fikih, sumber sejarah, dan sumber bahasa Arab. Al-Quran Hadis merupakan 2 sumber pokok bagi umat Islam dalam mengkaji ajaran-ajaran agama Islam. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa isi kandungan dari Al-Quran sendiri memiliki 5 prinsip pokok ajaran, yaitu mengenai ketahuitan, janji dan ancaman, ibadah, jalan dan cara mencapai kebahagiaan, serta cerita dan sejarah. Adapun
Untuk kedudukan hadis sendiri terhadap Al-Quran adalah hadis menjelaskan secara rinci terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global penjelasannya. Lalu menguatkan kebenaran yang dibawa Al-Quran serta melengkapi apa yang ada dalam Al-Quran. Maka dari itu bahwa Al-Quran hadis ini pantas untuk merupakan sumber akidah, sumber akhlak, sumber fikih, sumber sejarah, dan sumber bahasa Arab. Selanjutnya mengenai metode pembelajaran drill. Sebelum mengenal mengenai pembelajaran drill, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai efektif dan juga efisien. Lalu untuk pengertian dari metode drill sendiri adalah latihan dengan praktik yang dilakukan berulang kali secara kontinu untuk mendapatkan keterampilan dan ketangkasan praktik tentang pengetahuan yang dipelajari. Nah, oleh karena itu, maka salah satu cara yang diterapkan dalam melibatkan peserta didik secara aktif guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran Al-Quran hadis ini adalah dengan menggunakan metode drill. Selanjutnya mengenai hasil penelitian relevan, saya mengambil hanya satu contoh saja, yaitu penelitian yang pertama berjudul Upaya Meningkatkan Akhlak Siswa Melalui Metode Pembiasaan pada Siswa MI Al-Asy'ariyah Banjarsari tahun pelajaran 2014-2015 kala itu oleh Ahmad Yakub, mahasiswa Tarbiyah Universitas Wahab Hasbuah Jombang tahun 2015. Akhlak melalui metode pembiasaan dan dibuktikan dengan hasil dari 45 responden yang diteliti, 48,9% memperoleh skor tinggi yaitu 3 dan 40% memperoleh skor sedang yaitu 2. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa telah tertanam akhlak yang baik pada peserta didik. Selanjutnya mengenai hipotesis tindakan. Terkait rumusan masalah di atas, terkait pembahasan kita dalam PTK ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakannya, metode drill dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran Al-Quran hadis pada peserta didik kelas 5 MI Al-Asy'ariyah Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Selanjutnya, kita menginjak pada bab 3, di mana pada bab 3 ini memuat mengenai metode penelitian. Yang pertama, kita membahas lokasi, objek, dan subjek penelitian. Penelitian ini lokasinya bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Al-Asy'ariyah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Dan untuk objeknya, kita menggunakan metode drill untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Al-Quran hadis. Subjeknya yaitu peserta didik kelas 5 MI Al-Asy'ariyah Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang dengan sampel 24 peserta didik. Yang kedua, kita akan membahas mengenai prosedur atau siklus penelitian. Siklus yang pertama, kita membahas mengenai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap tindakan, tahap observasi, tahap refleksi. Pertama mengenai tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, yaitu apa yang kita lakukan, yaitu menyiapkan rencana pembelajaran dan bahan ajar yang disesuaikan dengan silabus. Lalu, menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar observasi untuk kegiatan guru dan siswa, lembar kerja, dan alat evaluasi. Yang ketiga, menyiapkan alat, sarana, dan bahan pendukung yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu dilanjutkan pada tahap pelaksanaan tindakan. Pertama, kegiatan awal, guru mengucapkan salam pembuka dan berdoa bersama siswa. Lalu guru mengkondisikan kelas,
Guru mengabsensi kehadiran siswa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, guru memberikan persepsi dan motivasi yang orientasinya pada pemecahan masalah, guru mengajak siswa untuk bernyanyi bersama untuk membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Yang kedua, yakni kegiatan inti, di mana guru menjelaskan tentang materi pembelajaran, siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang materi pembelajaran, lalu guru memberikan contoh kepada siswa, latihan menghafal materi pelajaran, dan siswa menirukan secara berulang-ulang. Dilanjutkan dengan guru dan siswa bersama-sama mendemonstrasikan tentang materi yang sedang dipelajari. Lalu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan latihan secara berulang-ulang sendiri dan bergantian dengan temannya agar siswa lebih aktif. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan latihan dengan menggunakan huruf Arab atau potongan ayat Al-Quran. Lalu, setelah mengerjakan latihan yang diberikan guru, siswa diminta untuk mengumpulkan hasil latihan yang telah dikerjakan. Selanjutnya, guru dan siswa melakukan tanya jawab dan evaluasi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, guru memberikan tes hasil belajar untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Yang ketiga yakni penutup, di mana guru bersama siswa bersama-sama membuat kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. Lalu, guru memberikan penguatan dan umpan balik kepada siswa. Yang ketiga, guru dan siswa berdoa bersama, dan yang terakhir, salam penutup. Tahap selanjutnya yakni tahap observasi. Pada tahap ini diadakan observasi yang berkaitan dengan pelaksanaan yang dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Kegiatan pada tahap ini dirancang sebagai tahap upaya untuk memperbaiki hasil belajar Al-Quran Hadis. Data hasil observasi tersebut digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Tahap yang terakhir yakni tahap refleksi. Refleksi adalah kegiatan menganalisis dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil tes dan pengamatan. Refleksi digunakan dengan menganalisis hasil observasi dan tes yang digunakan sebagai dasar untuk perbaikan siklus berikutnya. Kita menginjak pada siklus yang kedua. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus yang pertama, maka pada pembelajaran siklus kedua akan dapat diperbaiki kekurangan pada saat siklus pertama. Pada siklus kedua disajikan tahapan-tahapan yang sama pada siklus 1, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi, dan juga tahap refleksi. Dengan melanjutkan materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi dasar indikator. Tahap-tahap yang akan dilaksanakan pada siklus 2 sama dengan tahap yang dilakukan pada siklus 1. Selanjutnya, kita membahas mengenai teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, di mana hasil pengamatan dikumpulkan melalui lembar observasi terhadap siswa. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan observasi adalah siswa. Yang kedua, mengenai wawancara. Dilakukan untuk mengetahui perkembangan terhadap suatu pembelajaran melalui strategi pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti saat mengajar di kelas. Yang terakhir yakni tahap pengumpulan data berupa tes. Tes dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa di kelas, di mana tes ini diberikan pada seluruh siswa pada prasiklus, siklus 1 dan juga siklus 2. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama adalah reduksi data, di mana reduksi data yaitu proses menyeleksi, menyederhanakan, meringkas, serta mengubah bentuk data yang ada di lapangan. Disinilah dilakukan pemilihan, pemfokusan, serta menatanya sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat diverifikasi. Yang kedua yakni pemaparan data. Setelah direduksi, selanjutnya penyajian atau memaparkan data. Hal ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam menganalisis data.
Kesimpulan pertama hanya bersifat sementara dan dapat diubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait PTK dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.